Ramalan Zaman Kolosubo tahun 2025. Selamat datang di tayangan spesial kami tentang Ramalan Zaman Kolosubo 2025. Tahun 2024 ini akan segera berakhir dan kita semua akan segera memasuki tahun 2025. Tahun depan diprediksi menjadi momen penting dalam perjalanan Nusantara dan dunia. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga bencana alam yang diramalkan? Jangan di-skip, karena tayangan ini penuh dengan informasi menarik dan penting yang bisa membuka wawasan Anda tentang masa depan. Bersiaplah, karena zaman Kolosubo bukan hanya sekadar ramalan, tetapi sebuah peringatan dan peluang untuk kita semua. Ramalan tahun 2025 yang memasuki era zaman Kolosubo sering dikaitkan dengan perubahan besar dalam kehidupan manusia dan alam semesta, baik dari aspek spiritual, sosial, maupun lingkungan. Berikut ini prediksi mengenai kondisi bumi Nusantara dan dunia menurut konsep Kolosubo. 1. Nusantara, kebangkitan spiritualitas dan tradisi lokal. Kebangkitan budaya lokal, Nusantara akan mengalami gelombang kesadaran untuk kembali ke akar budaya dan spiritualitas asli. Ilmu-ilmu tradisional seperti kebatinan, kanuragan, dan ajaran leluhur akan diminati sebagai jawaban atas kekosongan spiritual masyarakat modern. Perubahan sosial, konflik sosial berkurang seiring dengan meningkatnya rasa saling menghargai dan gotong royong. Orang-orang mulai menyadari pentingnya keseimbangan antara teknologi modern dan nilai-nilai lokal. Bencana alam sebagai peringatan, Nusantara tetap rawan bencana alam seperti gempa, banjir, atau letusan gunung berapi. Namun, peristiwa ini lebih dianggap sebagai peringatan alam untuk memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan. 2. Dunia, keseimbangan baru, krisis dan transformasi global, dunia akan menghadapi tantangan besar, termasuk perubahan iklim ekstrim, ketegangan geopolitik, dan krisis energi. Namun, akan muncul kesadaran kolektif untuk mencari solusi bersama. Teknologi dan spiritualitas, teknologi akan menjadi alat penting untuk mendekatkan manusia kepada pencarian spiritual, seperti penggunaan AI untuk meditasi atau eksplorasi dimensi non-fisik. Tetapi, ketergantungan berlebihan pada teknologi akan mulai ditinggalkan. Perubahan pola ekonomi, dunia bergerak menuju ekonomi berbasis keberlanjutan, meninggalkan kapitalisme murni yang merusak lingkungan. Sistem ekonomi baru yang lebih adil mulai berkembang. 3. Era Kolosubo, transformasi energi spiritual. Frekuensi energi semesta meningkat, zaman Kolosubo dipercaya sebagai era ketika vibrasi energi bumi dan semesta meningkat. Ini memengaruhi pola pikir manusia untuk menjadi lebih harmonis dan intuitif. Pengungkapan ilmu tersembunyi, ilmu pengetahuan yang dulunya dianggap mistis atau rahasia akan terungkap, termasuk teknologi kuno yang menghubungkan manusia dengan energi alam semesta. Ujian spiritual, banyak manusia yang dihadapkan pada ujian spiritual untuk menentukan apakah mereka akan menjadi bagian dari perubahan atau tenggelam dalam konflik dan ilusi materialisme. Zaman Kolosubo tahun 2025 bisa menjadi momen penting bagi Nusantara dan dunia untuk bertransformasi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun, semua tergantung pada bagaimana manusia merespons tantangan dan kesempatan yang ada. Perubahan besar ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual, mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan semesta. Ramalan Zaman Kolosubo tahun 2025, perjalanan dalam 12 bulan di tahun 2025 dalam konteks Zaman Kolosubo akan menjadi periode penuh dinamika dan transformasi. Berikut prediksi per bulan terkait ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kondisi alam di Nusantara dan dunia. Januari, awal perubahan. Ekonomi, pasar global menghadapi fluktuasi tajam. Di Nusantara, sektor pertanian dan UMKM mulai bangkit, didorong oleh gerakan kembali ke lokalitas. Politik, ketegangan geopolitik dunia meningkat, namun ada upaya diplomasi intensif untuk meredakan konflik. Sosial, masyarakat mulai sadar akan pentingnya spiritualitas dan kesederhanaan hidup. Budaya, tradisi leluhur seperti ritual bersih desa dan meditasi massal digalakkan. Kondisi alam, cuaca ekstrim, seperti hujan deras dan angin kencang, menjadi tantangan di awal tahun. Februari, kesadaran kolektif. Ekonomi, fokus pada energi terbarukan meningkat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Politik, kebijakan pro lingkungan mulai diprioritaskan oleh banyak negara. Sosial, solidaritas antar masyarakat meningkat, terlihat dari banyaknya gerakan kemanusiaan. Budaya, seni tradisional mendapatkan tempat dalam kehidupan modern, seperti gamelan dalam terapi jiwa. Kondisi alam, potensi banjir di beberapa wilayah, khususnya daerah dataran rendah. Maret, momentum keseimbangan. Ekonomi, investasi dalam teknologi hijau meningkat, membawa harapan baru. Politik, di Nusantara, stabilitas politik cukup terjaga, meskipun ada riak kecil baik dalam dan luar negeri. Sosial, kesadaran terhadap pendidikan karakter mulai digalakkan di sekolah-sekolah. Budaya, ritual menyambut musim panen dilakukan sebagai wujud syukur. Kondisi alam, gempa bumi kecil terjadi di beberapa tempat, sebagai pengingat tentang pentingnya kesiapan bencana. April, ujian ketahanan. Ekonomi, krisis pangan melanda beberapa negara, tetapi Nusantara relatif stabil berkat potensi agrarisnya. Politik, ketegangan antar blok dunia meningkat. Nusantara mencoba mengambil peran sebagai mediator. Sosial, meningkatnya kasus mental akibat tekanan hidup, namun diimbangi dengan gerakan kesehatan mental. Budaya, generasi muda mulai tertarik belajar aksara dan filosofi lokal. Kondisi alam, potensi letusan gunung berapi di Indonesia bagian timur. Mei, kebangkitan ekonomi lokal. Ekonomi, pasar tradisional dan digital lokal berkembang pesat. Politik, pemimpin baru di beberapa negara membawa harapan akan perdamaian dunia. Sosial, masyarakat pedesaan kembali menjadi contoh dalam menjaga harmoni dengan alam. Budaya, festival budaya lokal ramai diselenggarakan untuk menarik wisatawan. Kondisi alam, cuaca mulai stabil dengan suhu yang lebih hangat. Juni, masa relaksasi. Ekonomi, stabilitas ekonomi mulai terlihat, terutama di sektor pariwisata. Politik, Nusantara semakin diperhitungkan di kancah internasional sebagai negara dengan nilai kebijaksanaan. Sosial, rasa optimisme masyarakat meningkat. Budaya, tradisi malam tirakatan menjadi populer kembali. Kondisi alam, curah hujan mulai berkurang. Juli, titik balik. Ekonomi, ketahanan pangan dan energi menjadi isu utama. Politik, negara-negara besar mulai menyusun ulang aliansi strategis. Sosial, komunitas berbasis spiritualitas tumbuh pesat. Budaya, ritual-ritual penyucian diri menjadi sorotan masyarakat. Kondisi alam, perubahan suhu ekstrim mulai memengaruhi pola tanam. Agustus, perjuangan baru. Ekonomi, fokus pada diversifikasi ekonomi untuk menghindari resesi. Politik, ketegangan di beberapa negara memunculkan krisis pengungsi. Sosial, kepedulian terhadap isu lingkungan meningkat. Budaya, perayaan Hari Kemerdekaan di Nusantara diisi dengan ritual doa lintas agama. Kondisi alam, angin kencang dan badai tropis di beberapa wilayah. September, keseimbangan spiritual. Ekonomi, stabilitas di sektor pertanian dan energi terbarukan. Politik, Nusantara semakin dipercaya sebagai penengah konflik internasional. Sosial, kehidupan komunitas semakin harmonis dengan nilai gotong royong. Budaya, peningkatan minat terhadap kebudayaan lokal seperti batik dan keris. Kondisi alam, cuaca cenderung tenang. Oktober, puncak dinamika. Ekonomi, terobosan baru dalam perdagangan internasional, khususnya di bidang herbal Nusantara. Politik, transformasi sistem politik di beberapa negara, menuju transparansi. Sosial, banyaknya gerakan sukarela untuk membantu daerah yang terkena bencana. Budaya, ritual-ritual adat dijadikan inspirasi dalam membangun harmoni sosial. Kondisi alam, aktivitas vulkanik meningkat, meskipun tidak signifikan. November, persiapan menuju era baru. Ekonomi, fokus pada keberlanjutan dan inovasi teknologi. Politik, kebijakan global mulai berorientasi pada penyelamatan lingkungan. Sosial, keseimbangan antara modernitas dan tradisi semakin kuat. Budaya, tradisi lokal diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Kondisi alam, peringatan dini terkait cuaca ekstrim semakin efektif. Desember, refleksi dan harapan baru. Ekonomi, stabilitas ekonomi tercapai, meski masih ada tantangan. Politik, dunia memasuki babak baru dengan semangat kerjasama. Sosial, kualitas hidup masyarakat meningkat seiring dengan kesadaran spiritual. Budaya, tradisi tutup tahun dengan doa dan refleksi menjadi populer. Kondisi alam, cuaca cenderung tenang menjelang akhir tahun. Tahun 2025 dalam era zaman Kolosubo akan membawa perubahan besar yang melibatkan pergolakan sekaligus kebangkitan dalam berbagai aspek kehidupan.
Dengan kesadaran dan kerjasama, manusia bisa melewati ujian ini menuju masa depan yang lebih harmonis. Ramalan zaman Kolosubo tahun 2025, bencana alam dan situasi global. Tahun 2025 dalam era Kolosubo diprediksi menjadi periode transformasi besar, yang seringkali diawali oleh gejolak alam dan tantangan global. Berikut adalah prediksi mengenai bencana alam dan situasi dunia. 1. Bencana alam. A. Gempa bumi. Aktivitas tektonik intensif, peningkatan aktivitas lempeng bumi di kawasan cincin api Pasifik, termasuk wilayah Indonesia, Jepang, dan Amerika Selatan. Gempa besar, beberapa wilayah di Nusantara seperti Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo signifikan. Tsunami, ada risiko tsunami di wilayah pesisir akibat gempa bawah laut, terutama di Samudra Hindia. B. Letusan gunung berapi. Gunung aktif di Indonesia, Gunung Merapi, Semeru, dan Sinabung diprediksi menunjukkan peningkatan aktivitas. Letusan skala menengah hingga besar dapat terjadi, memengaruhi masyarakat sekitar. Efek global, letusan besar di wilayah tertentu bisa memengaruhi iklim global sementara, seperti penurunan suhu akibat debu vulkanik. C. Perubahan iklim ekstrim, banjir dan longsor, curah hujan yang ekstrim, terutama di kawasan tropis seperti Indonesia, menyebabkan banjir besar di beberapa kota besar dan longsor di daerah perbukitan. Kekeringan, di belahan bumi lain, seperti Afrika dan Amerika Tengah, kekeringan panjang memicu krisis pangan dan konflik sosial. Gelombang panas, wilayah Eropa, Amerika, dan Timur Tengah menghadapi suhu ekstrim, memengaruhi kesehatan dan sektor energi. D. Badai tropis. Wilayah rentan, kawasan Pasifik dan Atlantik dilanda badai tropis yang lebih kuat dan destruktif, menyebabkan kerusakan besar di wilayah pesisir. Efek lingkungan, peningkatan badai mempercepat erosi pantai dan merusak ekosistem pesisir. 2. Situasi global dunia. A. Geopolitik. Ketegangan internasional, konflik di beberapa wilayah strategis seperti Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Pasifik terus meningkat. Perebutan sumber daya energi menjadi pemicu utama. Krisis pengungsi, konflik geopolitik dan perubahan iklim memaksa jutaan orang mengungsi, terutama dari wilayah yang rawan bencana dan perang. Aliansi baru, beberapa negara membentuk blok kerja sama untuk melawan dominasi kekuatan besar. B. Ekonomi. Krisis pangan dan energi, kenaikan harga pangan dan energi global akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik memengaruhi kestabilan ekonomi di banyak negara. Revolusi hijau, munculnya gerakan global untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa. Digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi AI dan blockchain mempercepat perubahan sistem keuangan global, tetapi memunculkan jurang digitalisasi di negara berkembang. C. Sosial dan kesehatan. Pandemi baru, ada potensi munculnya penyakit menular baru yang berasal dari mutasi virus akibat perubahan iklim atau kontak manusia dengan habitat liar. Ketimpangan sosial, perbedaan antara negara kaya dan miskin semakin mencolok, memicu protes dan revolusi sosial di beberapa wilayah. Kesadaran kolektif, gerakan spiritual dan solidaritas global mulai bangkit sebagai respons terhadap ketidakpastian dan kekacauan. D. Teknologi dan inovasi. Keamanan siber, ancaman serangan siber meningkat, menargetkan infrastruktur kritis seperti listrik dan transportasi. Eksplorasi luar angkasa, perlombaan eksplorasi bulan dan Mars terus berlanjut, dengan beberapa negara memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan militer. Inovasi medis, terobosan dalam bioteknologi memungkinkan pengobatan yang lebih efektif, tetapi biayanya tetap menjadi hambatan bagi negara berkembang. Tahun 2025 diprediksi menjadi periode penuh tantangan dengan bencana alam yang semakin intensif dan situasi global yang tidak stabil. Namun, zaman Kolosubo membawa pesan transformasi, manusia didorong untuk memperbaiki hubungan dengan alam, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun dunia yang lebih harmonis. Apakah kita siap menghadapi ujian ini atau tenggelam dalam kekacauan, tergantung pada kebijaksanaan kolektif umat manusia. Ramalan zaman Kolosubo tahun 2025 di Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Zaman Kolosubo dalam ramalan kuno sering digambarkan sebagai era transisi yang penuh tantangan, namun juga membawa peluang besar untuk perbaikan.
Dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2025, diprediksi beberapa aspek kehidupan akan mengalami perubahan signifikan seiring dengan visinya yang berfokus pada stabilitas, kemakmuran, dan kemandirian bangsa. Berikut prediksi terkait situasi di Indonesia. 1. Ekonomi, era kemandirian. Pertumbuhan ekonomi, pemerintah Prabowo diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan optimalisasi sumber daya alam. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8% menjadi ambisi besar, dengan fokus pada menarik investasi dan memperkuat sektor manufaktur. Ketahanan pangan dan energi, swasembada pangan menjadi prioritas utama dengan pengembangan proyek food estate di berbagai wilayah. Di sektor energi, pemerintah berfokus pada peningkatan penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Digitalisasi UMKM, kebijakan mendorong UMKM untuk terlibat dalam ekonomi digital akan memperkuat sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. 2. Politik, stabilitas dan diplomasi. Kebijakan nasional, stabilitas politik domestik diprediksi tetap terjaga, meskipun tantangan dari oposisi tetap ada. Prabowo dikenal dengan pendekatan tegas dan strategis untuk menjaga keamanan nasional. Peran global, Indonesia akan semakin aktif dalam diplomasi internasional, memainkan peran sebagai penengah konflik global dan mempromosikan kerjasama di kawasan ASEAN. Pemindahan ibu kota, proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan dilanjutkan, dengan fokus pada menjadikannya pusat pemerintahan modern dan ramah lingkungan. 3. Sosial, harmoni dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat, program sosial seperti pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil menjadi langkah penting untuk mengurangi angka stunting. Kesadaran lingkungan, masyarakat mulai diarahkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui kampanye besar-besaran terkait daur ulang dan konservasi. Kesatuan bangsa, Prabowo diperkirakan akan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dengan mendorong gotong royong dan penguatan identitas nasional. 4. Budaya, revitalisasi tradisi. Penguatan warisan budaya, pemerintah akan mendorong penguatan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional, seperti pelestarian batik, keris, dan seni tradisional. Wisata budaya, pariwisata berbasis budaya lokal akan menjadi sektor andalan, terutama dengan meningkatnya minat dunia terhadap tradisi Nusantara. 5. Kondisi alam, tantangan besar. Bencana alam, Indonesia sebagai negara yang berada di cincin api Pasifik diprediksi menghadapi tantangan dari gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir. Upaya mitigasi bencana melalui teknologi modern dan kesadaran masyarakat akan menjadi prioritas. Perubahan iklim, pemerintah diperkirakan akan meningkatkan upaya untuk menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tahun 2025 diprediksi menjadi tahun penuh perubahan bagi Indonesia. Meskipun tantangan seperti bencana alam dan ketidakpastian global tetap ada, fokus pada kemandirian ekonomi, stabilitas politik, dan penguatan nilai-nilai budaya lokal akan menjadi fondasi untuk membawa Nusantara menuju era kemakmuran sebagaimana digambarkan dalam zaman Kolosubo. Ramalan zaman Kolosubo berdasarkan hari, neptu, dan pasaran, ekonomi, rejeki, keuangan, dan pekerjaan. Dalam tradisi Jawa, ramalan sering dikaitkan dengan hari, neptu, dan pasaran, yang dianggap mampu memberikan gambaran tentang energi yang memengaruhi kehidupan seseorang, termasuk dalam aspek ekonomi. Berikut adalah panduan ramalan terkait rejeki, keuangan, dan pekerjaan. 1. Kombinasi hari dan pasaran, watak dasar ekonomi. Setiap hari memiliki energi unik yang, jika digabungkan dengan pasaran, memengaruhi keberuntungan seseorang dalam mencari rejeki atau mengelola keuangan. Senin, neptu, 4. Rejeki, stabil tetapi membutuhkan usaha ekstra. Orang dengan neptu Senin cenderung berhasil jika konsisten dan sabar. Keuangan, hindari pengeluaran tidak perlu, fokus pada tabungan. Pekerjaan, cocok dalam profesi yang membutuhkan ketelitian, seperti akuntansi atau administrasi. Selasa, neptu, 3. Rejeki, mengalir lancar, terutama jika pekerjaan melibatkan kreativitas. Keuangan, ada risiko boros, sehingga penting untuk mencatat pengeluaran. Pekerjaan, cocok dalam bidang seni, desain, atau pekerjaan berbasis proyek. Rabu, neptu, 7. Rejeki, mendapatkan peluang besar, terutama dalam perdagangan. Keuangan,
kuat dalam investasi jangka panjang. Pekerjaan, bidang bisnis atau manajemen memberikan hasil maksimal. Kamis, Neptu, 8. Rezeki, mengalir deras, seringkali mendapatkan keberuntungan tak terduga. Keuangan, stabil dengan potensi keuntungan besar dari usaha mandiri. Pekerjaan, cocok sebagai pemimpin, pengusaha, atau pendidik. Jumat, Neptu, 6. Rezeki, ada fluktuasi, namun selalu cukup untuk kebutuhan hidup. Keuangan, bijak dalam mengelola dana, terutama untuk keperluan sosial. Pekerjaan, cocok dalam profesi yang melibatkan komunikasi, seperti jurnalis atau pendakwah. Sabtu, Neptu, 9. Rezeki, peluang besar, tetapi membutuhkan usaha keras. Keuangan, rentan pengeluaran berlebihan, hindari spekulasi. Pekerjaan, cocok di bidang teknologi, teknik, atau profesi berbasis inovasi. Minggu, Neptu, 5. Rezeki, aliran rezeki sering datang dari pekerjaan sampingan atau ide baru. Keuangan, stabil jika tidak terlalu impulsif dalam belanja. Pekerjaan, cocok dalam bidang pemasaran, hiburan, atau pelayanan publik. 2. Kombinasi hari dan pasaran untuk rezeki di tahun Kolosubo. Berikut beberapa kombinasi hari dan pasaran yang membawa pengaruh positif di tahun 2025. Senin Wage, Neptu, 8. Rezeki cenderung stabil, cocok untuk memulai usaha baru. Kamis Legi, Neptu, 13. Keberuntungan besar dalam perdagangan dan investasi. Sabtu Pahing, Neptu, 14. Rezeki datang dari pekerjaan berbasis inovasi dan kolaborasi. Selasa Pon, Neptu, 10. Potensi keberhasilan tinggi dalam bidang seni atau proyek kreatif. 3. Saran menghadapi ekonomi di tahun Kolosubo berdasarkan pasaran. Legi, keuntungan, tahun yang baik untuk investasi dan menabung. Fokus pada pengembangan diri. Pahing, kerja keras, keberuntungan datang dari usaha tanpa henti. Hindari sifat tergesa-gesa. Pon, keseimbangan, rezeki mengalir jika dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Wage, kesabaran, tahun untuk menunggu hasil dari kerja keras sebelumnya, jangan tergoda spekulasi. Kliwon, ketenangan, rezeki melimpah jika mampu menjaga fokus dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Tahun 2025 sebagai zaman Kolosubo membawa tantangan dan peluang di bidang ekonomi. Dengan memahami hari, Neptu, dan pasaran, kita dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait rezeki, keuangan, dan pekerjaan. Ingat, kearifan lokal ini adalah panduan, namun usaha, doa, dan tindakan nyata tetap menjadi kunci utama kesuksesan. Demikianlah ulasan kami tentang ramalan zaman Kolosubo tahun 2025, sebuah gambaran global yang penuh tantangan sekaligus harapan. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini hingga akhir. Jangan lupa, selalu ada hikmah di balik setiap ramalan, dan kearifan lokal adalah bekal penting untuk menghadapi masa depan. Nantikan tayangan menarik lainnya yang akan mengupas budaya, tradisi, dan kearifan lokal di bumi Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selaman selumun selamat, bagas waras lan lancar rezeki. Rahayu.